Jadi kita belanja masalah dari semua cabur-cabur yang ada. Kemudian masalah ini di tahun berikutnya kita lakukan pemecahannya. Karena ini tahun ketiga ini menjelang Porprov, maka kita harus sudah punya kesimpulan dari hampir semua cabur yang ada ini, mana yang akan membidik dapat medali emas. Ya, dan kesempatan kali ini saya sudah kedatangan Dr. Surnita Sandi Wiranata SEMM yang beberapa waktu yang lalu terpilih menjadi Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon. Apa kabarnya, Bung Sandi? Halo Mas Afif. Sehat Bung Sandi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ini badannya keker banget Ya. nih, pasti karena ngurusi olahraga ini pasti. Hobi olahraganya apa sih, Bung Sandi ini? Wah, kayaknya kalau untuk urusan olahraga, saya hobi semua, Mas. Oh, hobi semua. Hobi Berarti semua. bisa semua nih olahraga apa Ya, aja nih? walaupun nggak pinter, jadi mengikuti Iya. saja gitu Termasuk ya. olahraga gulet, Iya. golep juga Oh, bisa gulet semuanya. enggak nih. Oh, kan masuk olahraga juga Iya, gulet kan? Kalau misalkan golf, saya sekali-kali saja golf. Oh, golep Cuma itu. kalau dari basic, Heeh. saya itu dari kecil sebenarnya senangnya tenis meja. Oh, tenis Justru. meja. Iya. Tenis meja itu Berarti kan, dulu juga pernah mengikuti itu apa lomba tenis meja gitu, iya, pertandingan. iya, dari semenjak. Walaupun antar RT gitu kan? Oh enggak, saya malahan level antar mahasiswa se-Indonesia. Oh, pekan Iya. olahraga mahasiswa, POM, Iya, nah iya. dulu itu. Waktu itu tahun 99 ITB Open. Tadi ada kelas mahasiswa, nah saya masuk ke 8 besar. Oh, Dan tenis saya- meja. Tenis meja, dan saya juga pernah setengah atlet kayaknya. Oh, setengah Setengah atlet. atlet karena gini, Oh, waktu di Bandung itu berarti kan ini setengah mateng nih. setengah mateng Iya, kayaknya, setengah makanya nggak mateng. jadi atlet beneran. Iya, iya, iya. Iya, iya, tanggung ini. Tanggung, Iya, karena iya, gini iya. ceritanya tuh. Waktu SMP saya kan di Kaliudi ya, SMP 1 Kaliudi, SMP Gesik dulu tuh di Gesik. Saya sudah biasa main tenis meja, ikut turnamen-turnamen sampai level kecamatan. SMA saya kebetulan di Bandung, nah saya ikut aktif juga di olahraga tenis meja. Pas kelas 3 itu saya masuk klub Ganiarta namanya. Nah, serius lah ya? Iya, serius masuk lah. klub besar lah, itu juga harus seleksi dan macam-macam karena memang kita dibiayai makan apa semua dikasih dari klub itu sampai tempat tinggal gitu ya. Dan itu klub yang besar untuk untuk level Indonesia ya, karena ada dulu tuh ada Anton Suseno yang main. Oh iya, ya, tenis ya. Perempuannya itu Rosy Sheikh Bubakar. Iya, itu. Ya. Jadi Rosy itu Sheikh Bubakar. Anton itu dulu dari Ganiarta, dia di Olimpiade waktu di Australia. Terus turun ke sini yang terakhir ini ada Gus Freddy, dia main di SEA Games. Nah, itu juga latihannya bareng. Oh, itu seniornya Senior, Bung Sandi bahkan juga. bareng itu sih, kalau Agus Predi sih bareng Oke, dengan saya oke, gitu. oke. Ada beberapa yang untuk main di PON ya, di Porda, kayak di banyak itu dari situ ya, teman kebetulan. Jadi memang basicnya sih tenis Di meja. klub yang dulu Bung Sandi itu ikuti itu. Ikut. Nah, cuma saya berpikir di tengah jalan ini, saya ke Bandung kan kuliah ya. Nah, karena atlet itu memang harus serius ketika dicetak untuk bisa meraih prestasi itu. Tidak setengah matang. Tidak setengah matang. Seperti Bung Sandi Iya, ini kalau kan. saya berpikir Iya. ini saya datang kuliah ke Bandung, tapi saya masuk olahraga ini bingung mana. Akhirnya saya pilih kuliah. Alhamdulillah kuliahnya sih selesai. Atletnya yang gagal. Oke, jadi ini setengah itu. mateng Bung Sandi. Ini jangan sampai ke bawah-bawah di KONI di Oh, Kabupaten iya. Cirebon ini Iya, kan. enggak, Oke, iya, Bung iya. Sandi kan sebagai ketua harian nih. Iya, Iya kan? iya. Tugas fungsi dan pokok Bung Sandi sebagai ketua harian itu apa sih di KONI Kabupaten Cirebon? Sebenarnya kalau tugas dari ketua KONI itu, kalau yang ketua harian itu biasanya memimpin rutinitas rapat harian dan lain-lain. Dan kalau memang ketua umumnya ini berhalangan, seperti sekarang misalnya ketua umum berhalangan, ya mungkin ditugaskan oleh Ketua umum harian, untuk ketua harian. Baik nanti dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, misalnya ada cabang olahraga yang lagi bertanding di beda tempat. Nah, ini kan ketua umumnya di mana, nanti ketua harinya di mana, supaya bisa kita bisa melihat gitu yang harus kita datangi, atlet mana yang akan bertanding, untuk ngasih support itu bisa dibagi nantinya. Jadi setiap hari itu ngantor di KONI gitu Bung Oh, Sandi. kalau ini? saya enggak. Oh, enggak. Enggak, ya. Hanya ketika nanti kayak rapat tertentu ya kita hadir. Karena kegiatan KONI ya sehari-hari kan nggak ada Mas, hanya mengkoordinir sebuah komite ya. Jadi hanya mengkoordinir kegiatan nanti
apa tujuan ke depan KONI ini meraih prestasinya seperti apa. Nah, itu perlu pembahasan, mungkin hadir kita ketika nanti ada rapat-rapat seperti itu. Kalau untuk apa kegiatan lainnya sih ada di cabur masing-masing biasanya. Rutinitas kegiatan misalnya cabur silat rutin seminggu latihan 3 atau 4 kali. Nah, itu memang rutin. Nah, kita bisa berkunjung sebenarnya. Sebagai ketua Iya, harian itu. iya, bisa berkunjung, memonitor gitu ya. Terus juga ngasih semangat biasanya. Yang sekarang juga baru-baru ini apa Popda ya di Bandung itu, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Yang hari Rabu kemarin aku berkunjung itu ya. Iya. Nah, itu kebetulan saya juga ini apa dekat dengan silat ya, kemarin terakhir info itu. Alhamdulillah atlet Popda kita ini dapat 3 emas dan 6 perunggu. Di Popda Di kemarin. Popda kemarin kayak gitu. Dan kebetulan juga saya ini nanti yang di bulan Agustus akan memimpin IPSI untuk Kabupaten Cirebon ya. Jadi nanti Ikatan untuk Pencak Silat Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia iya. Kabupaten Cirebon. Oke, Bung Sandi, konsep pembinaan menurut Anda nih, Bung, Anda sebagai ketua harian ya, kan tadi itu di pelajar kita sudah Kabupaten Cirebon sudah mendapatkan medali emas kan di Pekan Olahraga Daerah Popda provinsi ya, tingkat provinsi. Menurut Anda konsep pembinaan yang seperti apa sih idealnya untuk Kabupaten Cirebon, Bung Sandi? Ya, kalau konsep pembinaan itu mestinya dilakukan secara rutin dan kontinu ya. Jadi kita konsisten semua cabur itu mungkin kita arahkan nanti ke depan itu pertama penjadwalan untuk latihan atlet. Yang kedua, atlet-atlet yang sudah punya prestasi misalnya di Porprov kemarin dia meraih perunggu atau meraih perak. Nah, target nanti di 2026 misalnya ada Porprov provinsi, bisa saja kita tingkatkan untuk bisa meraih emas. Nah, di situ kita harus konsen dalam melakukan pembinaan, misalnya peningkatan untuk latihan dia dalam menghadapi Porprov ke depan itu seperti apa. Terus sisi gizi dan lain-lain itu perlu diperhatikan juga ya. Jadi jangan kita nanti hanya minta prestasi tapi nggak ada kepedulian terhadap atlet itu sendiri kan nanti nggak seimbang ya. Nah, sehingga atlet-atlet ini nanti harapan saya mungkin di pengurus KONI itu ya bisa ada jaminan untuk misalnya ketika latihan rutin fasilitasnya terpenuhi. Fasilitas latihan Ya tentunya. Terus juga ada semacam informan yang dari kita sendiri, pesaing di daerah lain itu yang ketika kemarin dapat emas latihannya seperti apa gitu ya. Terus tingkat kualitas mereka sampai dengan saat ini gimana. Nah, itu bisa dikejar enggak, sehingga ke depan itu kita tahu bahwa ini akan dapat apa, ini akan dapat apa. Nah, itu perlu untuk dilakukan pembinaan ke cabur-cabur. Nah, itu Mas. Jadi selama ini program latihan itu sudah terschedule belum sih? Terjadwal? Sudah terjadwal oleh hampir semua cabang olahraga. Dan di awal-awal ketika kita di kepengurusan juga kita berkunjung ke hampir semua cabang olahraga. Dan di cabang olahraga itu sendiri ternyata juga mereka melakukan kegiatan semisal ada pertandingan. Contoh kalau untuk catur kemarin yang saya buka juga itu Bupati Cup gitu ya, kejuaraan catur Bupati Cup. Nah, itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan itu dalam upaya kita bisa menjaring atlet-atlet berbakat lainnya gitu. Di samping atlet yang memang sudah kita canangkan ini akan meraih misalnya emas untuk di Porprov. Ya, pokoknya gitu ya. cabur prestasi lah Cabur ya. prestasi. Nah, itu juga kita pilih cabur-cabur prestasi mana saja masuk ke golongan yang nanti akan kita push supaya nanti ke depan ini bisa meraih pundi-pundi emas. Dan cabur mana yang belum punya prestasi, itu juga akan kita lakukan pembinaan dari sisi misalnya bagaimana pola manajemen mereka dalam melakukan kegiatan untuk pelatihan atletnya gitu ya. Terus apakah sudah ada turnamen-turnamen yang selama ini bisa untuk dijadikan tolak ukur mereka dalam misalnya sejauh mana sih prestasi yang akan dikejar gitu.
Mungkin itu. Kalau menurut Bung Sandi, ini perhatian atau pembinaan untuk kalangan muda atau pelajar seperti apa nih Bung Sandi? Kalau untuk kalangan pelajar, mungkin yang harus kita lakukan adalah pertama ini dilakukan secara rutin penjadwalan untuk latihan. Setelah latihan secara rutin, mereka ini ikut sertakan dalam kegiatan perlombaan, kejuaraan gitu ya. Itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan atlet tersebut ya. Kemudian yang ketiga, ini harus dilakukan pembinaan terus-menerus secara kontinu. Jam terbang Jam terbangnya juga harus, dan yang perlu dijaga lagi ketika sudah pelajar ini, ketika nanti masuk sekolah SMA atau nanti yang SMA mau kuliah, jangan sampai loncat ke daerah lain, sehingga ketika kita sudah lakukan pembinaan sejak dini nggak dicaplok oleh daerah lain. Nah itu yang kan perlu. kejadiannya banyak seperti itu, Iya, Bung Sandi. iya banyak kejadian. Makanya kita ke depan ini di KONI saya harapkan ada semacam perhatian lebih ketika atlet ini SMP mau masuk SMA ya. SMA-nya kira-kira tidak ada yang, kalau sekarang kan PPDB ada batasan ini itu. Nah, ada pengecualian gitu ya. Untuk atlet Untuk itu. atlet, sehingga karena ini atlet minta ada semacam kompensasi untuk bisa masuk, misalnya di SMA 1 Sumber ya. Itu ada kompensasi dan ada dorongan dari KONI sendiri bahwa ini harus masuk menjadi prioritas ya. Nah itu salah satu supaya nggak keambil oleh daerah lain ya gitu. Oke, menurut Anda Bung Sandi ya, skala prioritas pembinaan menurut Anda dari cabur-cabur yang ada, manakah yang harus didahulukan? Yang didahulukan harusnya kalau secara manajerial itu pertama yang sudah meraih prestasinya ada gitu, sudah jelas dapat prestasi. Contoh kalau di Kabupaten Cirebon itu Perbakin. Menembak Perbakin iya, menembak itu ada 2 atlet yang meraih emasnya di Porprov. Kemudian biliar itu juga emas juga. Kemudian gulat. Terus ada juga dari silat ya, itu 1, tapi atletnya juga masih muda sehingga sekarang lagi apa ya, persiapan PON di Jakarta. Nah, ini sebenarnya dimasukkan ke dalam skala prioritas. Kemudian ada beberapa cabur lain yang termasuk unggulan tapi waktu kemarin belum dapat medali, misalnya ada dari panahan, misalnya, terus ada lagi dari contoh atletik gitu ya, dari renang juga itu masuk ke termasuk unggulan kan, dapat prioritas emas juga. Iya, prioritas. Sehingga prioritas ini adalah menurut saya tuh harus diutamakan terutama dari cabur-cabur cabang olahraga yang memang sudah meraih medali. Oke, Bung Sandi, ini banyak banget sih prioritasnya menurut Anda itu kan itu cabur-cabur yang memiliki prestasi. Kan pasti ada nih yang menjadi andalan tentunya. Ya. Andalan ke depan saya harap dari kabupaten itu dari cabang menembak, dari cabang silat, karena nanti juga mungkin saya akan nakodai silat itu dari 1 saya targetkan untuk 3 emas di Porprov ke depan. Dari renang dan dari biliar. Itu ada 4. Saya pengennya ada, jangan 4, 5 gitu. Jadi kalau 5 ketika nanti dapat emasnya 2 10. Sehingga ratingnya nggak dari bawah ke 4, tapi dari atas ke tengah dulu gitu. Menaikkan posisi ranking untuk KONI di kabupaten ini. Bung Sandi, semua itu prestasi bisa dicapai, kuncinya adalah pembinaan yang secara kontinu kan, tidak ujuk-ujuk prestasi. Betul, gitu ya. Iya. Menurut Anda pembinaan atau konsep pembinaan macam apa yang harus dilakukan oleh KONI Kabupaten Cirebon, dan kebetulan Anda sebagai ketua harian, menurut Anda seperti apa Bung Sandi? Kalau menurut saya sebenarnya nggak terlalu rumit ya, ketika kita harus melangkah dalam 4 tahun untuk mencapai prestasi yang kita inginkan. Mungkin di tahun pertama kita mestinya gitu ya, para pengurus ini mendata semua cabur yang ada. Didata atletnya mana, latihannya di mana, jadwalnya seperti apa, kemudian apa yang diikuti dari cabur-cabur ini dalam melakukan pembinaan untuk misalnya
mengetahui sejauh mana kemajuan dari latihan itu, misalnya turnamen apa yang pernah diikuti. Dari situ kemudian ada banyak masalah kan, biasanya masalahnya satu, oh ternyata kurang fasilitas olahraganya, atau dua, bahkan nggak punya sekretariat misalnya. Nah itu perlu dievaluasi. Kemudian kalau bahasa kerennya mungkin kita belanja masalah, Mas. Jadi kita belanja masalah dari semua cabur-cabur yang ada. Kemudian masalah ini di tahun berikutnya kita lakukan pemecahannya. Misalnya contoh untuk atlet silat, mana yang sudah berprestasi, oh ini, yang belum mana ini peningkatan untuk kegiatan rutinitas latihannya seperti apa, sehingga dari yang berprestasi ada lagi yang akan mendorong yang untuk sebagai pengganti gitu. Ini sudah emas, ini akan menjadi perak, dan ini akan menjadi perunggu. Itu secara kontinu. Itu harus punya konsep bagaimana kita melakukan upaya untuk cabur ini bisa secara kontinu gitu. Enggak setelah ini dapat emas, ketika dicaplok orang lain ini enggak ada, emasnya hilang lagi. Nah, itu yang di tahun kedua. Di tahun ketiga, karena ini tahun ketiga ini menjelang Porprov, maka kita harus sudah punya kesimpulan dari hampir semua cabur yang ada ini, mana yang akan membidik dapat medali emas. Jadi harus direncanakan dari mulai saat ini. Kebetulan saya nggak bisa banyak ngobrol panjang tuh karena ini kita baru mulai ya, ini mungkin di bulan pertama dalam kepengurusan KONI kabupaten ya, belum berjalan lama. Dan target dari ketua umum sendiri katanya kan 100 hari kerja itu akan ada perubahan. Kalau kendala umum sebenarnya kan di finansial, kalau kita lihat anggaran ya, di mana-mana anggaran, tapi sebenarnya itu juga bisa siasati kalau untuk anggaran. Contoh, kalau memang KONI ini nanti akan berkomitmen dan berkontribusi besar untuk Kabupaten Cirebon, ya harus bisa ngambil angkat dari beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari sisi CSR, karena kan ada tanggung jawab dari sebuah perusahaan ya untuk daerah itu. Nah itu perlu pendekatan dari sekarang, sehingga sisi anggaran ini akan terbantu, nggak mengandalkan dari APBD saja gitu. Oke, jadi ini Bung Sandi mau tidak mau atlet yang memiliki prestasi, terutama dari anak-anak muda, ini memang harus terus diberi kesempatan. Iya, harus diberi kesempatan bertanding untuk uji coba, karena latihan juga akan bosan ketika nggak ada uji coba. Hampir semua kegiatan ini nanti kalau di KONI itu mestinya saling support satu sama lain. Di sisi misalnya turnamen tetap jalan dan atlet bisa berlaga untuk mengasah kemampuan sejauh mana yang selama ini latihan itu ya, prestasinya bisa tercapai apa enggak. Di sisi lain juga ada informasi dari lawan-lawan mereka, misalnya oh ternyata latihannya sudah begini. Ada beberapa perubahan aturan pertandingan juga di beberapa cabang olahraga, kayak di silat menggunakan aturan yang baru seperti apa. Nah itu perlu diupdate, itu juga perlu dilakukan pembinaan kayaknya seperti itu. Apa khusus silat atau semua cabur juga semua nih? Semua cabur ya, semua cabur. Dan saya nggak banyak bicara tentang cabur lain karena hanya mengenal tapi belum detail ya. Tapi kalau menembak, silat, biliar atau gulat itu yang memang punya tradisi medali itu kita hafal biasanya. Kita lebih concern ke situ. Ya, menurut Anda ini dari peta di Kabupaten Cirebon ya, kalau atletik itu dari wilayah mana menurut Anda itu? Kalau atletik itu ada biasanya timur ada, di barat ada, tengah. Nah, sebenarnya dengan kalau bicara tentang kabupaten dengan 40 kecamatan ya, 242 desa, bonus demografi itu harus kita manfaatkan gitu. Karena banyak bibit-bibit di daerah ini yang ternyata sebenarnya tidak tersentuh. Nah, tidak tersentuh ini dari apa? Dari kurangnya adanya perlombaan, pertandingan kalau di atletik. Contoh untuk maraton aja jarang dilakukan ya. Nah itu kan sebenarnya di daerah ini banyak yang di desa-desa itu yang larinya kuat-kuat, jago-jago. Murah meriah maraton iya, itu kan? Iya seperti itu. Dan saya juga mungkin inisiatif sendiri, saya akan mengadakan perlombaan itulah supaya bisa mensupport kegiatan atletik ini. Jadi saya berencana nanti akan membuat
maraton gitu ya, lomba maraton nanti. Berapa kilometer gitu? 10 kilo kayaknya. 10 kilo, waduh, ya lumayan nanti, itu. iya, 10 kilo nanti. Ini juga bisa menjadi ajang hiburan sebenarnya ketika maraton ini, karena maratonnya run religi, jadi maraton lari mengelilingi wisata-wisata yang ada di Cirebon gitu. Ini mungkin baru tahap ide gitu ya, belum masuk ke perencanaan. Tapi kita berupaya supaya kabupaten ini muncul bibit-bibit yang baru gitu, sehingga tergali semua, karena luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, banyak gitu, tapi belum termanfaatkan sepertinya. Itu yang harus dimanfaatkan menurut Anda, Bung Sandi? Ya, itu saya sepakat kalau untuk bahwa bonus demografi ini jangan sampai momennya lepas gitu. Ketika generasi muda, generasi emasnya lagi banyak, nah kita manfaatkan terutama dari kegiatan-kegiatan olahraga yang positif. Oke, Bung Sandi, ini saya menarik ya saat Anda berbicara migrasi atlet, misalnya dari Cirebon, ya dibina, kemudian ujuk-ujuk daerah lain, pindah ke daerah lain, migrasi ke daerah lain. Nah, ini kan banyak yang terjadi juga demikian, Bung Sandi. Jadi apa menurut Anda sebagai Ketua Harian KONI Kabupaten Cirebon nih, tips Anda ini apa gitu? Iya, tipnya mungkin agar jangan sampai pindah ya. Iya, dibajak daerah lain. Iya, daerah gitu lain. Ya. Biasanya itu nggak jauh dari sisi finansial biasanya ya, alasan-alasan Apa klasiknya. pekerjaan atau apa Biasanya gitu? dari pekerjaan. Jadi semestinya nanti KONI ini bisa membuat sebuah terobosan baru dan memberikan masukan ke pemerintah daerah untuk atlet-atlet yang berprestasi, contoh yang sekolah, supaya nggak pindah, diberikan kemudahan untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu, kemudian diberi beasiswa, sehingga kan ada fasilitas beasiswa yang ini mengikat mereka, nggak akan pindah ke daerah lain. Nah, untuk yang selesai kuliah misalnya, itu harus ada jaminan itu, baik dari jaminan pekerjaan atau jaminan kesejahteraan. Karena dari beberapa daerah, ya saya contohkan di Bekasi dengan APBD yang besar, mereka mampu menggaji atlet dalam sebulan itu sekian gitu ya, bahkan ada yang 7 juta. Dengan adanya jaminan seperti itu, saya yakin atlet itu nggak bakal pindah. Karena mereka akan fokus latihan, dan untuk sisi pekerjaan ya pekerjaan mereka latihan, karena kan sudah ada upah yang dibayarkan. Jadi ada jaminan untuk pelajar ini, ada jaminan beasiswa. Untuk para atlet yang senior ini ada jaminan kesejahteraan dan jaminan pekerjaan. Mungkin itu yang utama mesti digolkan oleh pengurus KONI ke depan ini. Itu harus menurut Itu Anda? harus ya, supaya atlet ini jadi loyal ke daerah sendiri dan mereka semangat untuk meraih prestasi tentunya. Itu biasanya modus atlet migrasi ke daerah lain itu apa, ada iming-iming atau apa gitu? Oh iya, pasti ada iming-iming biasanya dengan nilai tawar. Fantastis. Iya, fantastis. Pindah ke sini dengan angka sekian gitu ya. Ditawari PNS, Tawarin PNS, ASN, ada jaminan apa gitu, di bonus rumah ketika dapat emas. Nah, itu belum kita lakukan di kabupaten karena terakhir kemarin itu emas itu dapat bonus 100 juta. Walaupun nilainya besar dibanding kota lain kayak Cirebon itu kecil, tapi ya kalau misalnya dirasa hanya emas terus hanya dapat angka 100 untuk sekian tahun, ya kurang kalau kita bagi dalam ukuran waktu ya. Mestinya ada jaminan, ya itu semacam jaminan pekerjaan, minimal jadi honorer gitu ya. Itu akan mengikat mereka. Honorer di Pemda maksudnya di begitu? Pemda gitu, atau di badan usaha milik daerah. Yang di tetangga kita di Kuningan masih lakukan itu. Ketika dia atlet yang prestasi masuk ke contoh di PDAM-nya gitu, atau ke Dishub. Jadi menurut Anda ini harus ditiru hal-hal demikian? Kalau yang baik kita perlu meniru, kemudian kita juga harus punya terobosan yang baru. Jadi ya atlet ini jadi nyaman gitu untuk di Kabupaten Cirebon. Kalau menurut Anda regenerasi di Kabupaten Cirebon atlet berjalan tidak? Regenerasi? Saya rasa kurang ya atlet itu. Iya, kurang karena ini dibuktikan dengan adanya jumlah medali yang kita dapat di Proprov tahun yang lalu kan gitu, bahwa kita di peringkat ke 24 gitu ya. Ya, dari 27 kabupaten kota. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri, sehingga memang mau nggak mau ya harus adanya pembinaan. Selama ini kurang ada pembinaan untuk cabang-cabang olahraga gitu. Ketika cabang olahraga tidak ada pembinaan, atletnya nggak jelas, ya nggak bakal dapat prestasi tentunya.
Jadi yang kita lakukan memang harus adanya pembinaan, harus secara kontinu, konsisten gitu ya. Sehingga ada target-target yang akan kita tempuh itu bisa kecapai. Dan targetnya juga harus terukur. Harus terukur gitu ya Bung ketika Sandi. ketika ini di urutan ke-24 nggak mungkin jadi urutan 1. Itu butuh waktu ya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke urutan naik menjadi 20 atau ke misalnya Itu rasional. ya ke 15 itu masih bisa ditempuh mungkin. Dengan mengenjot Menurut atlet. Anda ini ketertinggalan Kabupaten Cirebon olahraga ya, Iya. cabang olahraga itu dari sisi apa sih, fasilitas atau apa Bung Sandi? Dari sisi pembinaan, Pembinaan. pembinaannya tidak Tertinggal? terarah, iya tertinggal, tidak terarah, tidak punya planning dan target yang jelas. Jadi hanya sekedar latihan. Sekalian latihan, tapi nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu prestasinya seperti apa, karena tidak adanya pembinaan itu. Gitu. Seakan-akan cabur ini hidup masing-masing. Kalau saya coba amati dari beberapa cabur yang pernah bercerita bahwa ya mereka melakukan latihan sendiri, biaya sendiri, apa sendiri, katanya begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini dari sisi pembinaan, dari sisi anggaran bisa terperhatikan. Oke, iya kalau dari dinas terkait untuk persoalan olahraga bagaimana Bung Sandi menurut Anda? Selama ini masih bagus dengan keterbatasan anggaran juga mereka masih melakukan pembinaan. Kemarin Popda itu juga difasilitasi oleh dinas terkait ya. Jadi sebenarnya dinas juga sudah berupaya, cuma bagaimana nanti memanfaatkan minimnya anggaran ini bisa menghasilkan prestasi yang maksimal. Kalau dari sisi APBD Iya. untuk misalnya rutin itu pekan olahraga provinsi itu bagaimana menurut Anda anggaran? Anggaran idealnya itu sekian persen dari APBD. Saya nyebutin angkanya malu ya, karena APBD kita juga nggak begitu besar. Tapi kalau seluas wilayah Kabupaten Cirebon, idealnya ya KONI itu wajar kalau misalnya angkanya di 20 miliar atau 25 miliar itu masih angka yang wajar. Selama ini kan hanya sekitar 8, 5 gitu ya. Jadi menurut Anda ini dirasa Iya, sangat kurang. sangat kurang sekali. Apalagi ini ingin mendapatkan prestasi. Prestasi, dan prestasi ini butuh komitmen semua pihak gitu, semua stakeholder yang terkait, baik dari pemerintah, dari cabornya, dari semacam CSR gitu ya yang mendukung, termasuk dari media yang nanti akan mengekspos prestasi-prestasi yang diraih gitu. Jadi semua pihak ini harus bekerja sama tentunya, saling dukung ya. Dari sisi Pemda juga sangat harus support. Kalau KONI tidak ada support Pemda juga akan sangat percuma nantinya. Iya, kemudian dari pihak swasta, misalnya dari Corporate Social Responsibility (CSR), bagaimana menurut Anda, maksimal belum? Selama ini belum, kalau kita lihat itu dari data yang ada juga ya belum ada satupun yang memang konsen ya. Dan saya nggak tahu di pengurusan yang lama karena belum bercerita panjang lebar. Tapi untuk di periode ini hampir sudah ada pendekatan-pendekatan ke semua perusahaan. Dari pelantikan kemarin mungkin semua perusahaan-perusahaan besar itu kita undang. Supaya mereka ini merasa memiliki karena tinggal di sini, punya kewajiban juga untuk mensejarahkan masyarakat dengan membantu olahraga gitu. Jadi menurut Anda ini segera hal-hal demikian harus Oh dilakukan. iya, harus segera. Menurut di tahun-tahun Anda awal. kepengurusan KONI, termasuk Anda nih ketua harian ya, Iya. ketua umum dan juga struktur yang lainnya, ini apakah menurut Anda kan ini kita tertinggal nih? Iya. Apa ini kita harus berlari ke pengurusan sekarang? Oh iya, harus berlari mengejar ketertinggalan itu. Nggak bisa kerja santai ya, terutama dalam melakukan pembinaan ke cabur. Sehingga pengurus ini harus mampu mendorong semua cabur-cabur untuk ikut dengan semangatnya para jajaran pengurus KONI tentunya. Jadi nggak bisa kita semangat dari sisi kepengurusan tapi caburnya nggak semangat, itu nggak bisa. Kita harus berbagi semuanya, harus semuanya Bareng berjalan. ya? Iya, bareng. Iya. Jadi memang harus kerja keras untuk ke depan ini. Nah, cabang olahraga yang paling Anda sukai tenis meja bagaimana di Kabupaten Cirebon? Ya selama ini nggak ada prestasi yang didapat ya untuk tenis meja itu, karena satu mungkin atlet ini juga jadwal pembinaannya nggak begitu seperti kita TC kalau untuk menghadapi SEA Games ataupun PON ataupun lainnya ya.
biasanya atlet ini saya lihat juga latihan di klubnya masing-masing. Hari-hari tertentu baru ke perkumpulannya gitu ya, ke klubnya yang resminya. Setelah itu kurang adanya ini turnamen-turnamen untuk tolak ukur mereka sejauh mana sih gitu. Di Cirebonnya perkembangan atau mereka. bagaimana? Iya, di Cirebon juga kurang saya rasa. Untuk Ya. mengukur ini ya, Iya, atlet itu atlet ya. iya. Jadi setelah kita melakukan rutinitas latihan itu mesti ada tanding-tanding yang nanti sejauh mana sih hasil dari latihan yang sudah dilakukan itu. Nah, itu kurang sepertinya untuk level-level turnamen tingkat Jawa Barat gitu ya. Kalau mungkin kalau tingkat Kabupaten Cirebon kan nanti hanya atlet kabupatennya saja. Tapi kalau melibatkan beberapa atlet di wilayah Jawa Barat, nah akan menjadi tolak ukur sejauh mana sih kemampuan misalnya dari Kota Bandung dengan kita. Misalnya poinnya gimana. Nah, itu perlu. Nah, ini dirasa kurang. Walaupun pertandingan persahabatan, Iya, perlombaan persahabatan iya, itu. walaupun pertandingan persahabatan kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya sih ada turnamen-turnamen resmi ya, sehingga nanti menjadi daya tarik untuk atlet. Karena ketika ada hadiah itu yang dikejar ya, prestisnya nanti juga membuat atlet ini semangat. Untuk atlet yang berprestasi, menurut Anda perlukah orang tua asuh gitu? Menurut Anda perlukah? Oh ya perlu, harus itu. Kalau bisa semua cabang olahraga ini ada orang tua asuhnya. Jadi tidak mengandalkan anggaran dari KONI. Contoh kalau KONI-nya telat pencairannya lah dari mana itu talangannya. Nah, kalau ada orang tua asuh, ada orang tua yang membiayai minimal. Ketika nanti ada turnamen bisa untuk daftar, bisa untuk ongkos dan makan itu dari orang tua asuh. Sedangkan anggaran yang terbatas dari KONI bisa dilakukan untuk kegiatan rutin mereka gitu ya, untuk kegiatan operasional dalam melakukan latihan gitu. Dan ini yang praktis tidak ada sama sekali ya? Ya, itu sama sekali nggak ada untuk saat ini dan kita dorong itu supaya di kepengurusan ini bisa ada ya orang tua asuh untuk cabur-cabur gitu. Tapi sudah ada usaha dari ketum sekarang gitu? Iya, lagi berupaya untuk secepatnya ini bisa diimplementasikan ke lapangan dan kita masih melakukan persiapan karena kan baru sebulan mungkin ya. Ya, dilantik ya. Iya, jadi masih belum ada yang planning langsung bisa menghasilkan hasil kegiatan itu. Jadi menurut Anda perlukah KONI itu ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan? Kan biasanya KONI ada nih jelang Porprov, jelang PON gitu. Jadi menurut Anda ini harus ada gitu? Ya harus ada kegiatan, harus ada monitoring terhadap cabur-cabur. Jadi jangan hadir ketika menjelang momen-momen itu terlambat. Kan begitu. Iya, itu terlambat. Dan saya lihat di kepengurusan sekarang rajin-rajin. Kalau saya lihat di grup, rajin mungkin di awal gitu. Ya nggak tahu, mudah-mudahan ke depan dengan komitmen. Soalnya. Iya baru sebulan jadi mungkin. Tapi saya yakin komitmen pengurus ke depan itu rajin sampai akhir kayaknya. Iya. Jadi dalam seminggu itu saya lihat mereka kumpul di kantor itu ada 2-3 yang sharing. Dan saya harapkan sih bukan hanya kumpul tapi bisa memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di semua cabang olahraga gitu. Kumpul, setelah kumpul kita pergi ke cabang olahraga mana yang melakukan kegiatan. Nah, ada beberapa kendala kayak semacam saya ini jujur saja. Ketika kegiatan itu kan pasti ngumpulnya di Sabtu Minggu. Sehingga waktu akhir itu pekan. Iya, akhir pekan. Jadi pagi itu misalnya kita mengunjungi taekwondo, besok agak siang kita mengunjungi karate terus silat. Nah, ini nggak tercover semua dari 43 cabang olahraga yang ada. Gitu. Oke, Bung Sandi. Ya, sebelum saya tutup, Bung Sandi, menurut Anda hal yang urgen, mendesak yang mesti dilakukan oleh KONI Kabupaten Cirebon agar olahraga Kabupaten Cirebon ini maju, menurut Anda itu apa, Bung Sandi? Ya, simpelnya kalau bahasa Wong Cirebon gini, mendengar, mengamati, merasakan gitu ya. Jadi kita perlu mendengar semua keluhan atlet-atlet di semua cabur. Merasakan. Kita merasakan bagaimana kegiatan mereka, latihannya seperti apa. Mereka lapar enggak? Fasilitasnya ada enggak? Kita harus pernah merasakan itu. Mendengar, merasakan, mengamati. Kita amati sejauh mana sih prestasi mereka. Dari nol contoh, ini bisa emas, ini bisa. Itu kita amati. Dari
mendengar, merasakan, mengamati, kita harus nanti bisa menyimpulkan apa sih yang harus dilakukan oleh KONI. Itu simpelnya seperti itu sebenarnya. Jadi manajerial itu simpel kalau memang kita buat simpel gitu ya. Mendengar, merasakan, mengamati dan memberikan. Itu yang harus Iya, dilakukan. itu yang harus dilakukan sehingga semua sudah terkumpul. Oh iya, ternyata masalahnya ini. Nah, masalah ini harus dipecahkan mungkin dengan rapat pengurus ya. Solusi-solusinya itu nggak bisa kita putuskan dari beberapa atau mengandalkan ketua saja itu nggak mungkin. Nah, itu simpelnya seperti itu untuk merubah supaya Kabupaten Cirebon ini KONI-nya berprestasi. Oke, nah, terima kasih nih Bung Sandi ya, Iya. sudah menyempatkan hadir di podcast Apa Jare ya, Iya. edisi perdana nih. Dan saudara-saudara, itulah perbincangan saya dengan Dr. Surnita Sandi Wiranata SEMM ya, Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Cirebon. Oke, sukses selalu Bung Sandi dan salam olahraga dan sukses selalu Bung Sandi dan Bung Sandi. Terima kasih ya, Bung Sandi, terima kasih Mas Afif dan salam olahraga untuk semua masyarakat Kabupaten Bravo Cirebon. olahraga Bravo olahraga Kabupaten Kabupaten Cirebon Katon. Oh.